Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita semua tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang ulama sufi yang cerdik. Terlepas dari berbagai kontroversinya yang sering bercanda, Abu Nawas adalah seorang ulama yang toleran. Ia selalu menerima pertemanan dari berbagai macam golongan, apalagi dari orang yang berbeda pendapat dengannya. Contohnya Abu Jahil. Walaupun berkali-kali Abu Nawas berbeda pendapat dengan Abu Jahil, tetapi mereka masih tetap berteman. Termasuk dari orang-orang yang mempunyai pandangan berbeda tentang agama, yaitu si pendeta dan seorang rahib. Masalah pendapat agama, mereka boleh berbeda, tapi masalah pertemanan, mereka tetap akrab satu sama lain. Walaupun terkadang mereka saling usil. Entah si pendeta yang mengerjai rahib dan Abu Nawas, atau si rahib yang mengerjai pendeta dan Abu Nawas, atau terkadang juga Abu Nawas yang mengerjai mereka berdua. Bahkan tak jarang juga, si pendeta dan rahib bersekongkol bersama-sama mengerjai Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, si pendeta mengajak si rahib bersekongkol akan menggoyahkan iman Abu Nawas. Setelah mereka berdua sepakat tentang bagaimana caranya, mereka langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka berdua duduk di ruang tamu sambil menunggu Abu Nawas selesai dengan sholatnya. Tak lama kemudian, keluarlah Abu Nawas menyambut mereka. Mereka bertiga asik ngobrol dengan ditemani hidangan roti dan kopi panas yang dipersiapkan istri Abu Nawas. Kemudian kedua tamu tersebut lalu mengungkapkan maksud dan tujuannya. Begini Abu Nawas, kami kesini sebenarnya ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci. Kalau kamu gak keberatan, ayolah ikut kami. Ajak si rahib. Wah boleh tuh, kapan waktunya? Tanya Abu Nawas. Nah gitu dong, besok pagi ya kita berangkat, jawab si pendeta. Siap, kalau gitu kita bertemu besok pagi di tempat biasa, balas Abu Nawas. Dan keesokan harinya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, sementara si rahib dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Karena memang mereka tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan mereka merasakan lapar. Lalu mereka memutuskan beristirahat di sebuah rumah yang kosong. Abu Nawas, bagaimana kalau kamu saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan? Karena kami berdua akan mengadakan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa yang lain. Setelah terkumpul, ia belanjakan uang tersebut untuk membeli 3 potong roti. Abu Nawas lalu kembali dengan membawa makanan untuk kedua temannya itu. Perjalanan mengumpulkan derma itu cukup membuat Abu Nawas lelah dan lebih merasakan lapar daripada kedua temannya itu. Karena sudah tak sanggup menahan rasa laparnya, Abu Nawas kemudian berkata, "Ayo kawan, kita bagi makanan ini," ajak Abu Nawas. "Jangan sekarang Abu Nawas, kami kan sedang puasa," kata si rahib. "Ya sudah, aku ambil yang bagianku saja. Kalau yang bagian kalian, terserah kalian mau dimakan kapan," ujar Abu Nawas. "Wah, aku gak setuju itu. Kita kan berangkat sama-sama. Ya semuanya harus tetap sama-sama lah," protes si pendeta. "Bener itu, aku juga gak setuju. Waktu makanku kan besok pagi, bukan sekarang," sahut si rahib. "Loh, tunggu dulu. Aku kan tadi yang kalian suruh mencari derma, dan sekarang sudah kutukar dengan makanan ini. Kok kalian tidak mengizinkanku mengambil bagianku sendiri? Aneh kalian," kata Abu Nawas mulai merasa emosi. Namun si pendeta dan rahib tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas untuk mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa sangat emosi. Akan tetapi ia tak menunjukkan amarahnya. Ia berpura-pura tetap tenang. "Atau begini saja Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" usul pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian? Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba.
Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian makan yang terbanyak. Yang kedua, lebih sedikit. Dan yang paling jelek mimpinya, bagiannya paling dikit, kata si pendeta menjelaskan. Wah, setuju aku dengan ide itu, sambung si rahib. Dari situlah Abu Nawas baru menyadari bahwa kedua temannya telah bersekongkol ingin mengerjai dirinya. Abu Nawas pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dengan usul si pendeta. Tak terasa hari sudah semakin malam. Si pendeta dan rahib mulai merasakan kantuk dan kemudian tertidur. Sementara Abu Nawas yang merasakan lapar tak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura memejamkan matanya. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah tertidur lelap, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Kemudian Abu Nawas bisa tidur dengan perut kenyang. Ketika pagi harinya, mereka bangun hampir secara bersamaan. Si rahib dengan wajah berseri-seri langsung bercerita. Kawan, tadi malam aku mimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini. Si pendeta memuji mimpi si rahib yang menurutnya benar-benar menakjubkan. Lalu giliran si pendeta menceritakan mimpinya. Nah, kalau aku semalam, aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bisa bertemu dengan beliau. Dan yang paling membahagiakan, aku diberkati olehnya. Ujar si pendeta tak mau kalah. Si rahib pun juga memuji kehebatan mimpi sang pendeta. Namun Abu Nawas terlihat diam. Ia tampaknya memang tak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, si pendeta dan rahib mulai tak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Gimana denganmu Abu Nawas? Mimpi apa kamu semalam? Tanya si pendeta dan si rahib. Kalian berdua pasti tahu kan siapa itu Nabi Daud? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi ngobrol dengan beliau. Beliau bertanya kepadaku, apakah aku berpuasa apa enggak? Ya aku jawab saja, aku sedang berpuasa. Karena kan aku memang tidak makan seharian ini. Terus beliau menyuruhku untuk berbuka, karena memang sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan semua makanan yang ada di sini. Jelas Abu Nawas. Si pendeta dan si rahib hanya bengong mendengar mimpi Abu Nawas. Kok bisa mimpi Abu Nawas sengepas itu? Mereka mau menyangkal? Ya nggak bisa. Karena mimpi nggak ada yang tahu selain si yang punya mimpi itu sendiri. Apalagi memang mimpi yang mereka berdua ceritakan hanyalah mimpi yang mengada-ngada. Dibuat seindah mungkin agar Abu Nawas kalah. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat perut, si pendeta dan si rahib hanya bisa saling berpandangan satu sama lain. Kemudian berjalan pulang dengan sempoyongan. Sementara Abu Nawas segar bugar, berjalan enteng seperti tanpa beban sedikit pun.